You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, yang adalah satu-satunya pribadi yang layak menerima segala puji, hormat dan sembah kami. Karena itulah ya Tuhan, kami datang siang hari ini merindukan Engkau juga menyapa kami dengan firman-Mu. Kami berdoa, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini jadi kesempatan yang indah. Boleh sama-sama bersyukur kepada Tuhan ya, untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Dan tema yang diberikan di dalam ibadah kita hari ini adalah What is your identity? Ya, Abang siapkan satu presentasi buat kita, sehingga saya harap kita nanti bisa mengikuti juga. What is your identity? Pertanyaan tentang who am I? Pertanyaan yang ditanyakan manusia sepanjang zaman. Kalau ditanya, siapakah kamu? Apa identitasmu? Mungkin kamu akan bilang namamu siapa? Ya, karena orang waktu bicara identitas biasanya yang ditanya namamu siapa. Ada lagi yang mungkin mengatakan dari mana asalmu? Kota mana atau provinsi apa asalmu? Jadi waktu bicara tentang identitas, banyak hal yang kita coba kaitkan. Entah dengan family kita, orang-orang yang dekat dengan kita, entah tentang daerah asal kita. Dan kalau hari ini ditanya apa identitasmu, mungkin ada yang bilang, oh saya anak stan, gitu ya, anak stan ya, bukan anak setan ya. Nah, tahukah teman-teman bahwa dalam hal kita bicara anugerah Allah, termasuk ada di kampus ini, saya pikir juga kita harus bersyukur sebagai mahasiswa baru ataupun yang sedang tugas belajar begitu ya. Saudara, waktu saya coba cek data, ini data ya, menurut BPS, ternyata di Indonesia yang bisa jadi mahasiswa itu sangat sedikit. Jumlah penduduk 275,36 juta jiwa, yang masuk kampus 4,4 juta, 7,6 juta ya, itu dicoba dibagi yang swasta dan yang negeri. Saya tidak tahu apakah ke kampus-kampus kedinasan seperti kalian masuk atau tidak. Jadi kalau secara jumlah hanya 2,76% orang di bangsa ini yang menjadi mahasiswa dapat kesempatan kuliah. Dan kalian adalah orang-orang terpilih. Tetapi apakah identitas kita hanya itu? Seandainya cuma itu identitas kita, kalau kampusnya tutup gimana dong? Berhenti punya identitas. Karena itu pertanyaan mengenai identitas harusnya dikaitkan dengan hal yang lebih mendasar. Ini generasi yang katanya mengalami krisis identitas. Ada 3 pertanyaan kalau kita tanya who am I ya. Kalau tanya who am I, sebenarnya ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, saya ini dari mana?
Lalu ngapain saya di sini? Untuk apa saya di sini? Dan mau kemana hidup saya? Sebenarnya ini pertanyaan gampang diingat seperti belajar bahasa Inggris. Past, present, and future. Saya itu dari mana? Ngapain sekarang di sini? Dan mau kemana hidup saya? Sayangnya waktu berbicara identitas ini banyak orang lupa mengkaitkan identitasnya lebih mendasar lagi. Karena kita hanya mengkaitkan dengan keluarga, latar belakang kota, provinsi di mana kita ada, berkaitan dengan juga status kita sebagai mahasiswa. Tapi mari kita ingat, Alkitab berkata, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Abang pegang apa nih teman-teman? Ini namanya apa? Mic. Tahu dari mana? Apa gunanya mic? Mengeraskan suara. Kalian tahu dari mana? Itu. Kalau kamu misalnya dari kampung ya, kampung banget gitu, nggak pernah lihat mic seumur hidup. Apa itu? Oh, itu buat gatal. Kalau gatal, numpang aja. Kalau kita pakai mic ini mencapai tujuannya dicipta, mic ini dicipta. Kalau beli benda elektronik sekarang disertai buku manual ya. Siapa yang keluarin buku manualnya? Pabriknya, penciptanya. Jadi kalau mau tahu untuk apa mic ini, tanya sama siapa? Penciptanya. Untuk tahu identitasmu. Tanya sama siapa? Tanya saja. Siapa? Pencipta ya. Makanya sedih sekali banyak manusia mengkaitkan identitasnya. Apalagi yang percaya aneh-aneh gitu ya. Siapa kau? Oh, aku Pisces. Siapa kau? Oh, aku Capricornus. Abang pernah soalnya ada siswa yang naik. Saya banyak pelayanan ke siswa juga, ke mahasiswa. Lalu ini dia baru kenal gitu. Abang bintangnya apa? Hah? Bintang. Baru saya ngerti, oh maksudnya itu. Oh saya bintang ini, saya bilang ya. Lalu tiba-tiba ngomong gini, kayaknya kita gak cocok ya bang. Lalu kita ngobrol, hanya karena bintangnya beda. Ngeri ya. Kalau identitasmu, hidupmu ditentukan oleh bintang, jangan bodoh. Banyak orang sekarang kena penyakit jukulisme. Nggak ngerti, kalau nggak tahu tanya apa itu terjemahannya. Hidupmu terkait dengan penciptamu, bukan sama bintang-bintang. Makanya kalau dia bilang, oh jangan kau bergaul sama dia, Pisces dia. Nanti dia ikan kan, nanti kau basah. Bodoh sekali. Kalau manusia mengkaitkan dirinya hanya dengan hal-hal seperti itu. Karena itu kita mesti ingat, manusia ciptaan Allah. Kalau manusia ciptaan Allah, maka identitas kita terkait dengan pencipta kita. Kita adalah manusia yang hanya menemukan kepuasan sejati di dalam pencipta kita. Sebenarnya sudah selesai inti khotbah abang ya. Amin ya. Dan kita mau tanya, what is your identity? Saya harap kamu pulang dengan jawaban. Karena tema kita adalah pertanyaan. Jangan pulang bertanya lagi. Jadi aku siapa? Memang paling sebel ya kalau nonton sinetron Indonesia. Pernah nonton sinetron kan? Kadang saya rasa gini ya, banyak di sinetron itu gak tahu identitasnya. Biasa sinetron kalau mau ditanya-tanyain tiba-tiba jatuh, hilang ingatan. Aku siapa? Saya pikir kenapa dia gak bawa KTP? Kalau ada KTP, aku siapa? Begini kau. Aku tinggal di mana ini rumahmu, alamatnya jelas. Kasih ongkos gojek pulang kau. Jadi banyak manusia lupa diri, lupa identitas. Karena itu kita diingatkan manusia yang dipuaskan hanya oleh penciptanya. Santo Agustinus punya doa begini ya. Kita baca sama-sama. Baca sebagai doa ya, jangan baca cepat aja. 1, 2, ya. Tuhan, Engkau menanamkan dalam hati kami
kesenangan untuk memujimu. Engkau menciptakan kami bagimu. Menarik sekali kalimatnya. Kalau bahasa Inggrisnya ada permainan kata. And our souls are restless until they find rest in you. Bahwa kita itu paling klop sama pencipta kita, karena dia yang ciptakan kita. Berikut ini orang pintar. Kalian pikir dia cuma jaga fisika? Dia orang Kristen sungguh-sungguh. Dia bahkan juga bisa digolongkan teolog ya. Dia menulis beberapa buku Kristen. Namanya Blaise Pascal. Kalimatnya apa? Hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya, tetap tidak akan memuaskannya. Hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Ingat jawaban pertanyaanmu hari ini. What is your identity? What is my identity? Engkau dan saya, ciptaannya Allah. Tapi lebih jauh lagi, Allah datang ke dalam dunia mencari saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Karena kita punya identitas yang lebih dalam lagi. Kita adalah, nah ini KTP-nya ya. KTP-nya kartu tanda penduduk Kristen gitu ya. Hubungannya dengan Kristus. Makanya semua kita namanya Kristian harusnya ya. Ada yang namanya Kristian di sini? Maka lihat dia itu mana Kristian? Saya ke Binus kan, abang pergi ke Binus. Mereka menyebut dirinya siapa? Binusian. Binusian. Hari ini kita bicara Kristus, berarti kita Kristian. Karena mengikut Yesus. Kalau dia ikut Gus Dur, namanya Gus-ian. Bener kan? Kalian baca loh. Jadi ada iannya di belakang itu penting ya. Tapi jauh lebih penting di depannya ian. Makanya kalau bicara Christian without Christ, tinggal maaf. Kalau namamu cuma ian, nothing. Sorry ya. Karena yang bikin ian itu punya makna adalah Christ in you. Oke? Jadi hari ini pertanyaannya dijawab. Bahwa identitas kita sebagai murid Kristus. Makanya kalau kita bilang kita Kristen, kalian tadi bilang ya siapa yang Muslim keluar, siapa yang ini keluar, yang Kristen tinggal. Kita mengkaitkan diri kita dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Identitas kita terkait dengan Kristus. Hari ini abang mau sharing 3 hal ya. Apa artinya jadi murid Kristus? Oke, kita belajar sama-sama. Yang agak ngantuk, senggol temannya. Aku ngantuk. Juga temanmu yang ngantuk itu ya. Tapi gak apa-apa. Orang menguap masih boleh. Menguap itu masih bertahan hidup. Yang sudah bobok, nah itu sudah harus dicubit ya. Yuk kita lihat sama-sama. Ada 3 hal yang saya mau bagikan. Apa artinya jadi murid Kristus? Yang pertama, Filipi 3 kita baca dulu ya. Ayat 9 dan ayat 10 dan 11 ya, ini surat Paulus kepada jemaat Filipi. Yuk yang bisa baca kita baca 2 ayat ini sama-sama. 1, 2, ya. Yang ku kehendaki di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ini adalah kesaksian Paulus waktu dia berbicara tentang apa artinya menjadi orang Kristen. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Maka perhatikan yang pertama, murid Kristus bukan sekadar ritual, melainkan relasi. Saya senang dengan kutipan berikut, perhatikan ya. Christianity isn't just a religion. It is a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama, bukan sekadar ritual. Ada unsur agamanya, ada unsur ritualnya, ada, tapi bukan sekadar agama dan ritual. Kekristenan adalah relasimu dengan Allah di dalam
Yesus Kristus. Kita adalah agama relasional. Sedikit cerita ya. Banyak agama bicara ajaran, maka kita disuruh terima ajarannya. Tapi kekristenan bukan sekadar ajaran, terima Yesusnya. Itu relasi. Jangan jadi Kristen burung gereja. Ada yang tahu burung gereja ya? Pernah lihat burung gereja? Apa kurang rohaninya burung gereja? Lahir di gereja, makan di gereja, mandi di gereja, sampai dia pakai marganya, halo gereja, burung gereja. Tapi dia tidak punya relasi dengan sang pemilik gereja. Hati-hati cuma jadi Kristen ritual. Aku udah dibaptis bang, aku udah di CD, kemarin naik CD aku, oh ya. Terus, apakah hidupmu mengenal siapa Yesus? Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Waktu Paulus tulis surat ini, dia sudah rasul, bukan orang baru. Tapi dia mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Tujuan hidup Paulus adalah mengenal Allah. Seluruh aspek hidupnya diarahkan untuk mengenal Allah, termasuk melalui pelayanannya. Paulus mau mengenal Allah. Teman-teman, ini pengenalan yang lebih daripada sekadar informasi, tetapi pengenalan yang bersifat relasi. Abang kasih contoh ya. Saya kasih contoh begini. Coba pilih ya. Saya kasih 2 kalimat. Kalian pilih lebih suka kalimat yang mana ya? Kalimat pertama begini. Ini kalimat dulu ya. Perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Nah itu kalimat pertama. Perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Yang kedua, perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris, dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Ayo lebih suka yang mana? Yang kedua, kenapa? Kenapa lebih suka yang kedua? Kalimat pertama isinya cuma informasi, dong ada cewek kaya kali, udah selesai. Tapi kalimat kedua menunjukkan relasi. Kamu tahu Tuhan itu mengasihimu? Kiranya itu bukan cuma informasi, tetapi relasi, karena kamu mengalaminya. Jadi ini pengenalan yang bukan sekadar informasi. Hati-hati, kau bisa ujian agama 100 nilainya, tapi kau tidak kenal Tuhan karena tidak punya relasi pribadi. Kucing aja mau dengar firman. Hebat kali ya. Hampir tiap kali abang berbagi begitu, kucingnya lewat kali ya. Tahun lalu juga beberapa tahun lalu lewat juga. Nah baik, kita lihat ini yang pertama ya. Kekristenan menjadi murid Kristus, identitasmu bukan sekadar ritual, tetapi relasi. Saya Kristen dari kecil, tapi saya kenal Yesus secara pribadi ketika saya SMA. Disitulah saya tahu apa artinya dia Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup. Yang kedua, perhatikan, murid Kristus adalah murid yang bukan sekadar tahu tentang karya Kristus, melainkan mengalami karya Kristus. Beda ya? Ini mirip lagi kayak tadi. Bukan hanya tahu karya Kristus, tapi mengalami karya Kristus. Teman-teman, ngapain Yesus datang ke dunia? Jalan-jalan, studi tour, studi banding. Tapi bosan di surga begini-begini aja, datang ke dunia gitu. Ya sudah ada kerjaan. No. Dia datang untuk menyelesaikan satu masalah besar, yaitu dosa. Istilah dosa seringkali dipakai hamartia. Hamartia itu apa? Hamartia itu kayak orang sedang memanah, lalu kemudian harusnya anak panah itu kena bidang sasaran panah, tapi waktu dia meleset, itu namanya hamartia. Tidak mencapai tujuan yang seharusnya. Ini namanya apa? Mic, untuk mengeraskan suara. Kalau ini hamartia, tidak mencapai tujuannya. Tuhan ciptakan kamu buat apa? Bikin dosa.
tidak mencapai tujuan dicipta. Tujuannya adalah supaya kamu hidup sebagai gambar Allah. Menarik ya kata gambar ya. Kita itu gambar dan rupa Allah. Biasanya selain ini nggak ada ya. Biasanya selain burung Garuda ada siapa di depan berdua? Biasanya presiden sama wakil presiden. Nah itu abang ngerti gambar. Waktu saya mimpin khotbah di SMP ya. Saya tanya, mana presiden kita? Mana presiden kita? Mana itu? Saya bilang numpang tanya, kalau itu presiden kita, ada berapa presiden di sekolah? Semua tempat ada. Syukur-syukur di toilet nggak ada ya. Itu bukan presiden kita, itu cuma gambarnya. Tapi itu bukan gambar biasa, itu gambarnya siapa? Presiden kita. Sama kayak ada ditanya, mana pacarmu? Dan kampung gitu ya, dikeluarin dompet, dikeluarin. Ini pacarmu. Tipis sekali pacarmu. Itu bukan pacarmu, itu cuma gambarnya. Kalau manusia gambarnya Allah, apakah manusia Allah? Bukan, kita cuma gambarnya. Jadi harusnya gambar itu menunjukkan siapa? Allah. Berarti ada nggak temanmu yang waktu lihat kau, ih Allah kali kau? Belum. Berarti itu gambar Allah dong. Harusnya kan gitu, orang lihat kita, ih ngaku kok pasti kan Allah. Allah banget ya. Kau Yesus sekali ya. Belum ya? Waktu orang lihat itu akan bilang apa? Dasar kau anak setan. Berarti setan kali kamu. Harusnya kalau tidak hamartia kita menggambarkan Allah. Makanya kalau perhatikan Yesus datang menyelesaikan ini di dalam dosa. Baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Di dalam dosa. Itulah manusia. Tidak mau cari Allah, cari yang lain yang bukan Allah. Makanya apa artinya dosa? Salah satu artinya bukan cuma melanggar perintah, tetapi dosa adalah manusia mencari kepuasan di luar Allah. Saya setuju dengan pendeta John Piper waktu dia tulis kalimat ini. Dosa, sin, is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Ngeri sekali manusia. Bayangkan kalau cuma Allah yang bisa memuaskan, lalu ditolak Allah itu, apalagi yang bisa memuaskan? Pernah bayangkan itu? Kalau Allah pribadi yang bisa memuaskan manusia, kau tolak, maka apalagi yang bisa memuaskan? Itulah yang terjadi di Taman Eden. Ketika manusia menolak Allah, itu seperti menukar emas dengan pasir. Dosa itu fokusnya apa? Aku. Makanya dosa itu singkatannya jelas, titirili, mati-matian untuk diri sendiri. How do you spell sin? How do you spell sin? S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Akulah yang paling penting, aku puas, aku senang, aku untung, aku aman. Akulah segala-galanya. Makanya manusia bukan lagi mengutamakan Allah dan sesama. Dosa itu sifatnya membelenggu, teman-teman. Ngeri banget dosa ini ya. Membelenggu kita, membuat kita tidak bisa keluar dari dalamnya. Tidak heran, dosa menyusup perlahan-lahan. Kita memberontak secara sadar kepada Allah. Kejadiannya memang pelan, sehingga seringkali kita tidak menyadari dampaknya yang menghancurkan. Apa yang terjadi waktu manusia hidup dalam dosa? Perhatikan. Hilang rasa hormat terhadap diri sendiri. Hilang kemampuan untuk berpikir sehat. Hilang kemampuan untuk berkata jujur. Kemampuan untuk memberi. Kemampuan untuk mengasihi. Boro-boro mengasihi. Karena dosa selalu bicara saya. Apa yang saya dapat. Dan juga sulit untuk hidup kudus. Siapa yang gak tahu sih, rokok itu merusak kesehatan. Tapi itulah dosa ya. Hilang kemampuan berpikir sehat. Jadi ada satu siswa pernah saya layani,
Maaf bang, saya sudah mulai ngerokok. Kenapa? Ikut teman-teman saya. Emangnya kenapa kamu mesti ngerokok? Ya habis kalau nggak ngerokok nanti aku nggak dibilang jantan. Ayam kau ya deh. Masalah jantan. Karena bukannya di samping rokok itu tertulis bahwa rokok dapat menyebabkan impotensi. Berarti nggak jantan kau. Jadi kalau abang lihat kau impoten kau ya deh. Kok abang ngomong gitu? Nggak ngerokok kau. Coba mau jadi Tuhan. Pernah jadi Tuhan? Nggak pernah? Coba bayangkan kalau kau jadi Tuhan. Susahnya luar biasa. Karena manusia ini gila sekali. Manusia berdoa, Tuhan kasih kesehatan. Rokoknya jalan terus. Ayo, gimana cara ngomong? Itulah realitanya. Dosa membuat kita kehilangan semua kemampuan yang harusnya ada. Tidak heran. Dosa membawa ketidakpastian, rasa bersalah, kekosongan, frustasi, keterikatan. Sehingga tidak heran dikatakan upah dosa adalah maut. Pernah lihat gambar ini? Pernah ya? Kalau kalian googling, ini namanya Peter drowning, Petrus tenggelam. Jadi waktu abang pertama kali lihat gambar ini nggak ngerti ya. Ini gambarnya sebenarnya adalah sudut pandangnya Petrus, POV-nya Petrus. Petrus lagi tenggelam. Lalu dia lihat ke atas, di atas air ada Tuhan Yesus, tangannya terulur meraih Petrus. Petrusnya nggak ada di gambar ini. Jadi jangan salah lihat, dia berkata, Tuhan Yesus tenggelam, salah kau. Bukan. Ini Petrus tenggelam. Waktu lihat gambar ini saya jadi sadar, inilah manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dosa itu masalah kita. Sin is our problem, but the solution from God. Searching for the answer to life, Jesus, you have found it. Cari di mana ini keyboard S-nya kurang begini ya. Demi kepentingan ilustrasi ya. Jadi Yesus itu bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Apa tujuan dia datang? Selesaikan dosa. Makanya waktu pernah abang khotbah Natal, terus kemudian waktu saya khotbah, banyak panitia bilang, bang kenapa khotbah Natalnya banyak kali ngomong dosanya? Kan kita mau happy-happy bang kalau Natal. Justru saya heran, kalau Natal nggak ngomong dosa, kau pikir Yesus datang jalan-jalan? Ini yang dia lakukan buat kita. Makanya kekristenan bicara keselamatan berbeda dengan semua agama yang lain. Kalau kau bisa selamatkan dirimu sendiri, siapa juru selamatnya? Diri sendiri dong. Kenapa kita bilang juru selamat kita Yesus? Karena kita nggak bisa selesaikan masalah dosa kita. Kalau kau bisa selesaikan dosamu, saya akan puji kau, hebat kau juru selamat. Sayangnya, keselamatan itu percaya pada apa yang Yesus lakukan. Beda ya. Semua agama percaya pada apa yang mereka lakukan untuk selamat. Kalau demikian, tidak ada orang yang bisa selamat. Karena tidak ada manusia yang bisa selesaikan dosanya sendiri. Keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan, tapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Kita bilang sama-sama ya, 1, 2 ya. Keselamatan makanya ini hanya anugerah Allah. It's only by God's grace. Ini yang Paulus sedang cerita. Murid Kristus, orang yang mengalami dosanya disucikan, diampuni, diselamatkan oleh Kristus. Persekutuan dalam kematian Kristus membuat Paulus mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan itu pengalaman pribadi. Experiencing God personally. 2 ya, murid Kristus bukan sekadar ritual, tapi relasi. Yang kedua, murid Kristus bukan hanya tahu karya pengorbanan Kristus, tapi mengalami. Dan ingat, ini abang udah ceritain ya, Yesus datang selesaikan masalah dosa kita. Teman-teman, kalian tahu gak bedanya antara tahu sama tahu? Apa bedanya tahu
sama tahu. Bingung ya? Saya cerita ya. Ini cerita tentang penjual tahu. Satu waktu ada penjual tahu yang terkenal dari Sumedang ya. Ada penjual tahu dari Sumedang mau merantau ke Jakarta. Dia masih muda, belum pernah ke Jakarta, dia mau merantau ke Jakarta. Lalu kemudian waktu mau pergi, udah siapin semua modal sudah ada. Dia kemudian ketemu temannya yang sudah 4 tahun jualan tahu di Jakarta. Pas lagi pulang, temannya untuk pulang itu mau mana? Mau ke Jakarta? Dengan dagu yang terangkat, agak sombong ya. Terus temannya bilang, hei, udah tahu nggak? Di Jakarta susah loh jualan tahu. Oh, dengan sombong lagi dia bilang, iya udah tahu. Kamu tahu di Jakarta susah jualan tahu? Iya tahu. Singkat cerita dia berangkat ke Jakarta. Betul saudara, sampai ke Jakarta, ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Hampir semua kompleks sudah ada asosiasi pedagang tahu. Bulan pertama cuma dapat di pojokan kecil, laku seadanya. Bulan kedua modal mulai menipis. Bulan ketiga rugi gulung tikar, balik Sumedang. Tadinya kepalanya terangkat, dagunya terangkat, kali ini pulangnya agak nunduk-nunduk. Dia pulang nunduk-nunduk. Ketemu sama temannya yang 4 tahun jualan tahu itu, pas lagi pulang juga. Terus temannya bilang, udah pulang? Iya, udah pulang. Gimana? Sekarang udah tahu nggak? Jualan tahu di Jakarta susah ya? Iya, sekarang sudah tahu. Apa bedanya tahu sama tahu? Tahu yang pertama belum punya pengalaman. Tahu yang kedua sudah punya pengalaman. Sekarang coba kalian jawab pertanyaan abang ya. Apakah kalian tahu Allah mengasihimu? Jawab. Nah, you got my point. Benar? Kamu tahu Yesus mati bagimu? Tahu sama tahu beda. Tahu hanya informasi lagi. Tetapi alamilah bahwa Yesus mati bagimu. Semua orang bisa ngomong Yesus mati. Tetapi hanya kita yang percaya bisa berkata Yesus mati bagi. Karena itu adalah pengalaman personal, bukan sekadar pengetahuan. Alamilah. Ini yang kedua. Terakhir, yang ketiga. Kalau identitasmu murid Kristus, maka hidupmu harus fokus pada Kristus. Ini pengenalan yang transformatif. Ini pengenalan yang mengubahkan. Perhatikan ayat ini. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya menjadi serupa dengan Dia. Numpang tanya, ada nggak sih orang tua yang pingin sekali anaknya makin hari makin mirip tetangga? Nah, ada. Bapak mama gitu. Dia mau pulang kampung, terus bilang gitu, oh nak, lihat ya, papa bangga sekali. Lihat hidungmu makin mirip kamu di seberang jalan. Lihat kupingmu makin mirip yang jualan tahu. Orang tua yang normal senang anaknya mirip dia. Saya besuk teman melahirkan, suami istri teman saya. Pas ini melahirkan anak pertama ya. Walaupun suami istri teman saya tetap ya, yang melahirkan yang istrinya ya. Nah begitu datang pas anaknya baru menyusu ya, langsung dia bilang begini, Lex, lihat anakku. Kita lihat anaknya masih merem-merem gitu ya. Dia bilang gini, hidungnya kan hidungku ya, jidatnya jidat bapaknya. Tiba-tiba teman saya yang lagi, mana? Hidungnya hidung papa, jidatnya jidat mama. Lalu mereka berantem di situ, hidung jidat gitu ya. Ya saya pikir sih namanya mau duduk bersama ya. Ada mirip sana, ada mirip sini. Disitulah saya jadi sadar, orang tua ingin anaknya mirip dia. Kalau Tuhan menyelamatkan engkau, Tuhan panggil engkau dan hidup yang lama masuk dalam hidup yang baru. Identitasmu kira Tuhan mau kamu seperti siapa? Di Kristus ya.
Kadang-kadang kita suka nyanyi ya, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa? Kalau Tuhan lihat hidup kita, Tuhan bilang, ini anakku, mirip kan? Atau Tuhan lihat hidup kita, siapa ini? Aku kok gak lihat ya, gak mirip. Mari alami. Bukan lagi hidup bagi dosa, mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Miliki hidup yang new life, new orientation, new value. Karena identitasmu, purpose-mu dari Allah. Dan ini harus terlihat di hidupmu. Cara belajarmu beda. Cara kamu bergaul berbeda. Bukan mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan. Kalau nanti kau berpacaran, cara pacaranmu berbeda. True love waits. Lihat yang bawah kecil. Save it until marriage. No sex sebelum nikah. Cara bekerjamu berbeda. Hidup rumah tanggamu pun nanti berbeda. Jadi perhatikan, identitas Kristen itu adalah identitas yang membawa transformasi. Dimulai dengan percaya pada Yesus, believing in Christ, tapi tidak berhenti di situ. Identitas kita harus bertransformasi, becoming like Christ. 3 ya. Ingat, bukan ritual, tapi relasi. Bukan sekadar tahu, tapi mengalami. Dan bukan fokus pada diri, tapi fokus pada Kristus. Bersyukur untuk identitasmu dibentuk. Tuhan pakai 3 hal ini untuk saudara bertumbuh ya. Pertama, Tuhan berikan sama kita Roh Kudus. Tuhan berikan firman, dan Tuhan berikan komunitas. Di kampus ini ada PMK STAN, menolongmu hidup dalam identitasmu jadi murid Kristus. Hari ini saya rindu teman-teman boleh menikmati anugerah ini untuk membangun identitasmu semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Once again, welcome to our new family. Welcome. Ini balik lagi ya. Abang dari tadi mau benerin ya, cuma saya jauh di sana. Welcome to PMK STAN. This is your family yang mau mengajak kalian bertumbuh di dalam identitasmu semakin serupa Kristus. Nikmatilah, alamilah, Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Tolong kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Terima kasih karena Engkau Allah yang menciptakan kami. Dan ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau Allah yang mengutus anak-Mu Yesus Kristus menebus kami. Hari ini kami bersyukur mendapatkan anugerah itu. Dan kami rindu identitas kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih. Tolong kami menikmati PMK STAN, tempat di mana kami bisa bertumbuh, bersekutu, makin serupa dengan Kristus. Pakailah kami juga terlibat di dalamnya. Sekali lagi kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.